Kisah seorang anak laki-laki tidur dengan ibu kandungnya. Adi dan Murti adalah sepasang suami istri dengan kehidupan sederhana. Mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat itu sudah sekolah kelas 6 SD. Keluarga kecil itu tinggal di sebuah rumah sederhana tipe 36 dengan 2 kamar tidur yang dibeli secara kredit. Kamar yang ditempati hanya satu, sementara yang satunya dijadikan gudang karena anak mereka masih kecil. Namun inilah awal mula petaka yang menimpa sang istri, Murti. Adi dan Murti sering bercinta di depan anak mereka, Doni, meskipun kadang Doni belum tidur. Terlebih jika Adi baru pulang dari luar kota karena tugas dari kantornya, Adi tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam akan minta Murti untuk melayaninya. Memang libido Adi cukup tinggi. Dan sebagai istri, Murti pun melayani Adi kapan dia minta. Jadi tidak jarang Doni melihat orang tuanya saat bercinta. Sebenarnya Murti sendiri sudah sering bilang pada Adi, suaminya, kalau mau bercinta nunggu Doni tidur dulu, namun Adi menjawab, kalau Doni masih kecil dan belum paham, jadi tidak masalah. Hingga suatu ketika sepulang sekolah, Doni merengek minta tidur dengan Murti, ibunya, dengan posisi sama seperti saat Murti bercinta dengan Adi, di mana Murti harus melepaskan semua pakaian yang dikenakannya. Murti kaget dengan keinginan Doni yang tidak sepantasnya itu. Murti pun menasehati Doni, kalau itu tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, hanya boleh dilakukan oleh ayah dan ibu. Namun Doni malah marah-marah dan menangis keras sambil teriak-teriak kalau ibu tidak sayang Doni, hanya sayang sama ayah. Karena khawatir menjadi perhatian tetangga, terpaksa Murti menuruti keinginan anaknya itu. Dan akhirnya perbuatan terlarang itu pun terjadi. Doni bergaya layaknya Adi saat sedang bercinta dengan istrinya. Tak berapa lama tubuh Doni pun mengejang yang menandakan dia mencapai klimaks. Murti tahu itu salah, tapi dia tidak berani menceritakan hal itu pada Adi, suaminya. Murti khawatir Adi marah dan menghajar Doni. Dan yang sangat disesalkan Murti adalah, kejadian itu terjadi berulang kali sampai Doni lulus SD. Hal itu dikarenakan Doni akan ngamuk jika Murti tidak menuruti permintaannya. Setelah Doni lulus SD, Murti berinisiatif menyekolahkan Doni di boarding school agar Doni bisa berpisah darinya, dan juga bisa mendapatkan pendidikan agama dengan lebih baik, sehingga paham apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang Tuhan. Sementara pada Adi, Murti beralasan agar Doni bisa mandiri dan tidak manja, karena dia anak tunggal, dan juga agar lebih leluasa saat berhubungan, karena Doni sudah bertambah besar. Adi pun setuju dengan usulan Murti. Akhirnya, setelah lulus SD, mereka mengirim Doni ke sebuah boarding school. Karena sudah diberi nasihat dan sedikit dipaksa Adi, Doni pun akhirnya menuruti keinginan orang tuanya untuk sekolah dan tinggal di asrama. Semoga dari kisah ini, ada pelajaran yang bisa diambil. Alangkah lebih baik jika akan bercinta dengan pasangan halal, tidak dilakukan di depan anak.